pengaturan ke Juanda Surabaya, tiba-tiba majikannya membelikan tiket Singapura ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Kita teman-teman hari ini Singapura mendung kayaknya ya. Khususnya di Bukit Timah. Oke teman-teman, hari ini itu aku akan sharing kepada teman-teman ada kasus ini tuh yang langka banget. Semoga tidak terjadi pada kalian ya. Khususnya yang masih baru-baru yang belum berpengalaman kayak gitu. Jadi misalnya kalian namanya bekerja ke luar negeri itu nasib-nasiban gitu ya intinya. Ada yang nasibnya baik, bisa bertahun-tahun, kalau kuat mentalnya ya bisa bertahan bertahun-tahun nggak pulang-pulang kayak gitu. Nah, namun kalau lagi nasibnya yang buruk atau mentalnya kurang, kalian tuh harus berhati-hati karena meskipun yang sudah berpengalaman aja, mentalnya masih kadang down juga gitu. Karena ya kadang si dengan keadaan dengan majikan kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini ada salah satu teman aku yang dia itu sudah sudah ex Singapura 4 tahun, terus dia mau ganti majikan. Nah, ganti majikan itu ternyata dia dapat majikan yang expat, yang lakinya itu bule Amerika, yang perempuannya itu India Punjabi. Jadi expat kayak gitu ya. Dia itu kerjanya menjaga 2 baby, twin baby. Enggak twin sih, cuman beda setahunan kayak gitu loh, yang satu umur 3 tahun, yang satu umur 2 tahun. Jadi ini tuh lagi susah-susahnya kayak gitu kan, yang satu ke sana yang satu ke sini, jadi susah. Terus di rumahnya itu semuanya itu ada CCTV dan di pantau terus oleh majikannya perempuan. Majikannya perempuan ini adalah seorang dosen mengajar di salah satu universitas di Singapura ternama juga kayak gitu. Nah, sebenarnya majikannya itu baik sih, dia dikasih tas branded, dikasih baju, dikasih apalah kayak gitu. Cuman straight banget gitu, peraturannya tuh straight banget. Akhirnya dia bertahan karena dia itu potongan 3 bulan gitu, potongan 3 bulan. Nah, bulan kelima sesuatu terjadi pada dirinya gitu. Di sini aku cerita ya teman-teman ya, bahwa ini bisa menjadi pengalaman kita. Nah, setelah itu majikannya itu kalau nggak seneng sama dia selalu ngancam, aku nggak kasih kamu transfer kayak gitu, aku mau balikin kamu kayak gitu. Oke. Tapi itu omong doang gitu, sudah beberapa kali lah kayak gitu. Terus akhirnya dia dengan kesadaran dia waktu baik-baik, akhirnya dia karena memnya tuh sering komplain kayak gitu, akhirnya dengan kesadaran dia, saya nggak bisa menghandle 2 kids gitu. Saya nggak bisa menghandle 2 kids karena kamu selalu komplain ini komplain itu, sedangkan anak kamu itu bukan anak yang enak kayak gitu. Umur 3 tahun yang kesana, nanti yang satu nangis, kamu komplain yang di sana gitu. Jadi majikannya itu cek dari CCTV gitu ya. CCTV kan bisa ngomong tuh gitu, yang otomatis itu. Jadi kalau dia lagi handle yang besar, yang kecil nangis. Kalau handle yang kecil, yang besar nangis atau ngapain kayak gitu. Kamu nggak bisa handle ini bla 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 kayak gitu. Pokoknya serba salah deh gitu intinya. Terus akhirnya teman aku ini dengan kesadarannya, aku sudah nggak bisa kerja di rumah kamu, aku nggak kuat kayak gitu. Oke, setelah itu aku mau transfer kan kayak gitu. Teman aku tuh mau transfer, dengan sadarnya tuh dia mau transfer, tapi majikannya nggak kasih transfer. Jadi kalau kamu mau transfer itu harus ada tanda tangan majikan ya, nggak seenak kamu mau transfer kayak gitu, enggak ya, harus ada tanda tangan majikan. Agent pun nggak bisa membantu kalau majikan kamu enggak kasih tanda tangan gitu. Akhirnya setelah dia bertahan yang ke bulan kelima, mungkin majikannya sudah nggak kuat lagi atau gimana kayak gitu. Akhirnya majikannya ngebalikin dia. Nah, ini tuh masalahnya tuh ada di sini. Kalian harus simak baik-baik ya. Jadi aku sebutkan aja kayak gini, maksudnya semoga tidak terjadi pada kalian. Misalnya amit-amit ini terjadi suatu saat pada kalian bisa menghandle-nya kayak gitu ya.
Akhirnya majikannya tiba-tiba ngebalikin dia dengan secara tiba-tiba waktu malam hari. Habis maghrib jam 7-an ya, setengah 8-an. Tiba-tiba dia telepon aku. Tiba-tiba karena penerbangan dia itu dari Juanda, Surabaya, Jawa Timur ke Singapura, otomatis tiket pulangnya kan harus ke Juanda tuh, ya. Jadi kalau tiket kamu di Juanda ya Juanda Singapura, Jakarta ya Jakarta Singapura kayak gitu. Berarti perginya dari situ, pulangnya juga harus lewat situ kan? Itu masalahnya. Akhirnya ini majikannya tuh aneh banget gitu. Saking pinternya kali majikannya. Akhirnya tiba-tiba yang nyatanya dia tuh baru 3 bulan potong gaji setelah ke-4 ke-5 bulan itu potong gaji kan 3 bulan, terus yang ke-4 bulan sudah dikirim ke rumah, yang ke-5 bulan dikirim juga tuh ya. Jadi dia tuh uangnya tuh minim banget. Jadi bulan ke-5 kan dia meskipun punya uang kan minim banget itu, belum ada tabungan tuh ya. Terus mana lagi bapaknya lagi sakit di Indonesia lagi kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba aturan tiket itu Singapura Juanda Surabaya, tiba-tiba majikannya itu Singapura Jakarta. Nah ini tuh kalian harus simak banget video ini tuh ya. Tiba-tiba majikannya membelikan tiket Singapura ke Jakarta kayak gitu. Shock dong dia gitu. Orang aturan ke Juanda Surabaya ke Surabaya gitu. Kok tiba-tiba majikannya ini tuh memang sengaja ya, majikannya itu memang sengaja kayak gitu ya teman-teman. Akhirnya handphone juga disita, dia nggak bisa telepon. Tiba-tiba kamu packing barang kamu sekarang aku pulangkan. Nggak dikasih tahu itu tiketnya kemana. Akhirnya handphone kamu mana? Handphonenya disita, terus barang-barang baju, tas, apa-apa yang dikasih oleh majikan itu diambil. Barang-barang yang aku kasih ke kamu, aku jangan dibawa pulang katanya. Ditaruhlah di situ. Ini barang-barang kamu. Handphone kamu mana? Disita. Handphone disita. Akhirnya nggak bisa dong komunikasi dengan siapapun dia, gitu. Diantar aja ke Bandara Changi Airport. Setelah di Bandara Changi Airport, nyampe sana, ditungguin bener-bener tuh sama majikannya, ditungguin bener-bener sama majikannya nyampe masuk itu. Kan ada polisi banyak tuh, entrance tuh ya. Tuh, untuk masuk itu kan ditungguin polisi banyak. Nah, akhirnya di situ dia ngelihat tiket. Kok tiketnya ke Jakarta? Nah, di situ tuh. Padahal rumah aku kan Surabaya, kenapa dibelikan tiket ke Jakarta? Di situ kalian harus pandai-pandai. Misalnya kalian dipulangkan oleh majikan, tetapi beda bandara, beda airport tempat tinggal kalian di stop di situ, jangan masuk. Di situ ada polisi banyak. Akhirnya dia bilang sama polisinya, "Pak, minta tolong, bos saya ini aneh. Saya rumahnya juga Surabaya, kenapa dibelikan tiket ke Jakarta?" Makanya dari tadi majikannya itu nungguin dia masuk gitu. Kalau dia masuk otomatis safe dong dia gitu. Akhirnya dari situ majikannya akhirnya banyak pertanyaan dari polisi, diinterogasi apa semua segala macem gitu. Akhirnya tiketnya hangus dan majikannya harus beli tiket lagi buat dia untuk ke Surabaya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran. Kalau misalnya kalian dipulangkan mendadak oleh sang majikan, tidak semuanya majikan itu baik ya. Maksudnya kalau pulang di tempat kalian gitu, enggak semuanya kayak gitu ya. Kenyataannya baru saja terjadi ini. Kalau saja kalian dipulangkan mendadak oleh majikan dan beda tempat atau beda wilayah penerbangannya, airportnya, bandaranya, udah kayak gitu, bandaranya berbeda dari tujuan kalian jangan langsung masuk. Kalian cek dulu tiketnya sebelum masuk ya. Jadi kalian bisa nanti kalau salah tempat, kalian bisa minta tolong ke polisi. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Nggak usah takut, nanti majikan kalian akan beli lagi yang baru. Itu urusan majikan kalian. Salah siapa beli tiket ke beda jurusan. Gitu ya teman-teman.
Jadi itulah untuk pembelajaran kita semua. Jadi nggak semua majikan itu baik-baik kayak gitu ya. So, semoga sharing dari Inem ini tuh bermanfaat buat teman-teman semuanya dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.